Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Arifin Rohman. Saya Muhammad Rizky Fauzi. Saya Gary Agustin. Ya, kami bertiga di sini akan melaksanakan kegiatan coaching melalui kegiatan supervisi. Nah, di sini kita akan coba bertiga, ada yang menjadi observer, selanjutnya juga ada yang menjadi coach, selanjutnya ada juga yang menjadi coaching. Ini akan kita laksanakan melalui 3 siklus. Baik, selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizky. Selamat sore Pak Oke, Arifin. baik. Terima kasih nih kita bisa bersama-sama di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Pak Rizky ya. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba untuk mengobservasi Pak Rizky dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Rizky gitu ya. Siap. Namun sebelum dilakukan coaching, saya di sini ada beberapa rubrik yang ingin coba kita diskusikan dulu nih. Oh, siap. Oke, di antaranya ada pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di sini saya ingin menanyakan dulu nih, kompetensi yang mana yang ingin Pak Rizky kembangkan atau Bapak ingin coba kembangkan? Siap, izin menjawab Pak Arifin. Ya. Kaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini, yaitu pertanyaan pertama, kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot, kedua tentang kehadiran umum Pak. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Oke, kompetensi. Ya, berarti ada tiga kompetensi ya. Siap. Tapi mungkin ada nggak di antara ketiga kompetensi ini yang ingin coba untuk spesifik oleh Pak Rizky ingin kembangkan? Siap. Barangkali yang ingin lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobotnya barangkali. Pertanyaan berbobot Ya, ya, siap. bisa jadi karena memang betul ya kita harus memiliki pertanyaan berbobot gitu ya ketika melakukan coaching gitu. Nah, menurut Pak Rizky indikator pencapaian yang ingin dituju oleh Bapak dalam percakapan nanti itu apa? Indikator pencapaiannya yang pertama barangkali Pak ingin saya itu menggali ataupun misalkan yang menggali ide-ide kreatif kaitan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada seorang coach, sehingga dari pertanyaan itu barangkali Pak menjadi solusi yang terbaik kepada si coachingnya itu. Oke. Karena banyak juga Pak seorang coach itu ketika bertanya itu pertanyaan itu kemana-kemana, misalnya tidak terarah dan lain sebagainya, sehingga bukan memunculkan solusi, bahkan menjadi lebih bingung gitu si coachingnya. Barangkali itu yang ingin saya pertegas, saya ingin tingkatkan kompetensi tersebut, saya ingin menggali ide tersebut supaya menjadi hal yang bermakna gitu untuk coach tersebut. Ya, baik. Karena memang betul ya Pak Rizky, karena ketika kita melakukan kegiatan coaching, pertanyaan berbobot itu sangat penting untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif gitu ya Pak Rizky. Ya. Oke, baik Pak Rizky, untuk kegiatan coachingnya kita mungkin akan segera mulai. Oke, nanti saya akan mencoba untuk mengobservasi dan mencatat beberapa hal yang memang penting ketika kegiatan coaching ini berlangsung. Siap. Baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giri, Waalaikumsalam. sehat Pak Giri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gitu ya. Di sini saya ada sedikit permasalahan mungkin ya, karena di sini mungkin Pak Rizky punya waktu sebentar untuk mengobrolkan sesuatu hal dengan saya. Oh, boleh Pak Giri. Barangkali gimana Pak Giri, ada yang bisa saya bantu Pak Giri? Jadi sebenarnya tuh saya tuh kan ngajar di kelas 5 Pak Rizky. Jadi ada satu anak di kelas saya itu yang berkebutuhan khusus. Oh, kebutuhan khusus. Jadi di mana kebutuhan khususnya ini sering mengganggu orang teman-temannya, sehingga pembelajaran ini tidak kondusif, seperti gangguannya seperti kalau misalkan lagi pembelajaran nih suka nangis sendiri, terus ketika pembelajaran sedang berlangsung suka mengganggu temannya. Jadi saya tuh bingung nih untuk mengatasi anak tersebut. Oh, gitu. Siap Pak Giri. Kelas 5 ya Pak Giri ya, anak berkebutuhan khususnya. Siap. Barangkali Pak Giri ketika anak tersebut melakukan
mengganggu teman-temannya dan sebagainya, apa yang Pak Giri lakukan ketika itu? Sebenarnya saya sudah melakukan tindakan ke anak itu, seperti saya itu memindahkan tempat duduknya dekat saya, sehingga anak ini bisa terkontrol penuh secara kehadirannya, gitu. Jadi secara penuh itu bisa terkontrol, bisa dikondisikan dengan saya. Tapi sedikit kurangnya masalah tersebut tidak beres ketika pembelajaran di luar atau pembelajaran olahraga. Jadi anak itu tuh sering ketika tidak ada saya, anak itu tuh masih suka mengganggu. Jadi sering laporan lah ketika saya tidak ada, dia di waktu itu jadi suka banyak teman-temannya yang laporan gitu. Nah, setelah Pak Giri pindah ini tempat duduknya ke pinggir Pak Giri, pas pertemuan yang kedua ada perubahan nggak? Dia ke mana misalnya mau melakukan mengganggu teman yang lain? Sedikit kurangnya mah perubahan itu ada. Jadi anak ini masih bisa terkontrol penuh lah matanya itu. Jadi yang lain bisa belajar kondusif dengan baik. Tapi yang kurangnya itu ketika pembelajaran itu tidak dengan saya, misalkan dengan guru mapel, misalkan dengan guru olahraga atau guru PAI. Jadi anak itu tuh suka punya dunianya sendiri. Misalkan yang lain olahraga, dia itu suka main sendiri, misalkan main sama batu, main bola sendiri. Jadi dan suka mengganggu orang lain yang lagi fokus gitu, lagi langsung belajar. Siap. Kemudian ketika itu Pak Giri dengan guru olahraga tersebut sudah melakukan hal apa barangkali untuk perkembangan anak itu supaya aman? Sebenarnya saya itu sudah memanggil orang tuanya, karena kan anak ini kebutuhan khusus ya Pak ya. Betul. Jadi kebutuhan khusus ini butuh tindakan yang lebih mungkin ya, karena kebutuhan khusus ini tidak bisa treatmentnya sama dengan yang lain, karena ada kebutuhan khusus dikhususkan untuk anak ini. Jadi saya tuh memanggil orang tuanya. Nah yang jadi aneh itu ketika saya memanggil orang tua tersebut, anak ini orang tua tersebut itu tidak terima bahwa anaknya itu kebutuhan khusus. Jadi orang tuanya itu masih mengira bahwa anak ini ya seperti anak lain gitu. Jadi kan saya bingung nih, tidak ada feedback dari orang tuanya mengenai hasil laporan saya. Setelah itu ya saya bingung bagaimana untuk mengatasi anak tersebut. Oke. Kemudian barangkali Pak Giri telah melakukan rencana lagi seperti apa yang telah Pak Giri rancang atau rencana terpikirkan barangkali Pak Giri? Sebenarnya untuk rancangan yang selanjutnya mungkin ya, saya itu merencanakan untuk merekomendasikan anak ini supaya segera diperiksakan ke psikolog atau psikiater supaya tindakan anak kebutuhan ini khusus ini butuh tindakan khusus kan. Betul. Jadi kita harus tahu dulu nih apa diagnosa anak ini kebutuhan khusus apa. Jadi supaya nanti ketika treatment di pembelajaran di kelas bisa dapat solusi yang baik. Paling itu aja Pak. Oke. Sip. Mantap sekali Pak Giri, rencana Pak Giri yang pertama tadi rencana Pak Giri itu memanggil orang tuanya, kemudian yang kedua menyarankan untuk ke psikologi barangkali. Kemudian kalau nih Pak Giri rencana dua itu kan kita memang harus punya plan A, plan B, plan C barangkali ya Pak Giri. Rencana apa lagi Pak Giri yang akan Pak Giri lakukan kalau misalkan tindakan itu masih harus diperbaiki? Ya sebenarnya kalau misalkan rencana itu tidak berjalan lancar mungkin ya, dari saya punya rencana itu bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengundang psikiater datang ke sekolah, karena kan kebutuhan itu pasti ada aja ya ditawarkan di itu setiap kelas itu, tapi tingkatannya masih perilaku bukan ke yang fisik ya. Jadi kalau perilaku itu bisa diperbaiki lah dengan treatment pembelajaran di kelas. Jadi saya itu rencana kedepannya itu kalau misalkan rencana yang pertama itu tidak berjalan dengan baik, saya akan bekerja sama mungkin dengan kepala sekolah untuk mendatangkan psikiater untuk mendiagnosa setiap anak-anak yang dirasa masih bermasalah di kelasnya. Oke, sip. Mantap sekali ya Pak Giri. Tadi orang tua, kemudian psikiater, kemudian kepala sekolah yang mudah-mudahan 3 hal itu bisa menjadi solusi yang terbaik untuk Pak Giri gitu kan.
barangkali Pak Giri, cara Pak Giri untuk merealisasikan 3 hal itu, kemudian di lapangannya seperti apa, atau misalkan nanti menemukan hambatannya, barangkali apa yang akan Pak Giri lakukan? Jadi untuk tindak lanjut tentang masalah ini mungkin saya akan berkoordinasi secara langsung kepada kepala sekolah dan akan merealisasikan kepada orang tua mungkin ya, untuk membicarakan hasil belajar anak tersebut. Nah, kalau misalkan kita mungkin kalau misalkan tidak diterima dari plan pertama ya kita plan yang terakhir. Tapi untuk realisasi yang pertama itu mendatangi orang tua untuk merekomendasikan ke psikolog itu paling yang direkomendasikan itu secepatnya antara sekarang atau enggak bisa, karena urgensi kan, karena pembelajaran terus berjalan. Takutnya ketika kehadiran anak ini bisa di sekolah itu bisa mengganggu anak yang lain kan, takutnya jadi tidak enak juga sama wali-wali yang lain. Ya, sip. Mantap sekali. Jadi dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Giri, kemudian Pak Giri sekarang sudah menjadi tahu barangkali apa yang Pak Giri lakukan, ya, rencananya seperti apa. Itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali tadi dengan memanggil orang tuanya, kepala sekolah, dan kemudian merekomendasikan ke psikolog dan sebagainya. Mudah-mudahan hal itu menjadi langkah yang terbaik Pak Giri, supaya anak-anak tersebut, khususnya tadi anak yang berkebutuhan khusus, sedikit demi sedikit ada perubahan, kemudian keadaan kelas juga semakin kondusif. Barangkali Pak Giri yang mudah-mudahan Pak Giri menjadi guru yang mantap, menjadi guru yang luar biasa yang dirindukan oleh siswa. Barangkali terus berkarya Pak Giri, jangan pantang menyerah gitu untuk mendidik anak-anak kita, karena itu merupakan modal investasi terbaik kita Pak Giri nanti masa depan. Mudah-mudahan sukses selalu barangkali gitu Pak Giri. Ada lagi yang bisa saya bantu barangkali? Sebelumnya terima kasih juga ya Pak Rizky, karena dari obrolan ini mungkin saya mendapat pencerahan begitu banyak tentang mengatasi anak yang berkebutuhan khusus ini. Sebelumnya terima kasih banyak karena meluangkan waktu untuk saya. Oke, santai Pak Giri, aman. Saya pamit dulu. Oke Pak Giri, siap Pak Giri, sukses selalu. Oke, baik Pak Rizky. Selamat nih, sekarang sudah melaksanakan kegiatan coaching barusan dengan coaching ya. Baik Pak Rizky, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan refleksi hari ini, kita akan coba untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin coba tanyakan dulu kepada Pak Rizky ya. Jadi kira-kira menurut Pak Rizky, apa nih yang sudah Bapak Rizky lakukan yang sesuai nggak dengan indikator yang tadi sudah kita tetapkan? Oke, siap. Indikator yang tadi saya lakukan, kemudian saya coba aplikasikan dengan Pak Giri satu porsinya. Alhamdulillah indikator itu sudah berjalan dengan baik. Tadi saya ingin menggali potensi saya seputar pertanyaan-pertanyaan informatif, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah selama ini dan tadi wawancara itu sangat baik sekali, sehingga Pak Giri sudah mengambil kesimpulan apa yang nanti Pak Giri akan lakukan, langkah-langkahnya seperti apa, itu sudah tersampaikan dengan baik. Luar biasa Pak Rizky ya. Jadi tadi juga saya mencatat beberapa hal yang tadi sudah saya coba untuk rangkum berdasarkan indikator yang ingin kita coba capai. Tadi dari yang sudah Pak Rizky lakukan, sudah terlihat bahwa Pak Rizky sudah mengembangkan kompetensi yang 3 tadi, sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang 3 tadi, dan termasuk salah satunya tadi Pak Rizky sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan hasil yang tadi saya lihat dari Koci itu muncul jawaban-jawaban yang dapat memancing kreativitasnya. Selanjutnya tadi juga Pak Rizky sudah menggunakan alur cerita ya, seperti tadi kita sudah coba untuk jadikan sebagai indikator, dan juga mendengarkan dengan rasa, dimana Pak Rizky tadi berusaha untuk mendengarkan setiap perkataan dari Koci. Selanjutnya juga mengapresiasi dengan cara memberikan anggukan, atau juga Pak Rizky memberikan oke, ataupun dengan cara memberikan apresiasi seperti lain yang berbentuknya respon. Terus Pak Rizky juga tadi sudah coba untuk merangkum apa yang dijelaskan oleh Koci, dan yang terakhir juga Pak Rizky tadi menanyakan pertanyaan berbobot yang akhirnya keluar
ide-ide kreatif dari coaching, seperti tadi ada ide untuk mendatangkan psikiater ya ke sekolah, itu sudah luar biasa. Jadi menurut saya apa yang sudah Pak Rizky lakukan di sini sudah bagus. Namun di terakhir mungkin apa nih kira-kira kompetensi yang ingin Pak Rizky kembangkan nih dari hasil coaching hari ini? Ada lagi nggak kompetensi yang ingin Pak Rizky kembangkan? Siap. Barangkali Pak Arifin kompetensi yang lainnya tadi kan saya ingin mengembangkan yang pertanyaan berbobot Ya. bisa alhamdulillah sedikit saya sudah bisa merealisasikannya. Kemudian yang lainnya barangkali ingin mengembangkan potensi dalam segi kehadiran penuhnya barangkali Pak, karena hal itu menjadi karena untuk mendengarkan orang yang apa ya curhat, saya itu harus betul-betul konsen gitu kan, harus benar-benar jangan buyar dan sebagainya. Barangkali itu kehadiran penuh yang ingin saya tingkatkan ya. Iya, terima kasih. Baik, mungkin nanti kita akan lakukan lagi kegiatan coaching di kegiatan berikutnya. Oke. Sekarang mungkin kita akan akhiri dulu sesi ini. Oke, terima kasih Pak Rizky. Oh siap, sama-sama. Hadiahnya, jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Giri, sehat Pak Giri? Alhamdulillah sehat, Pak Rizky. Alhamdulillah sehat ya. Pak Giri, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching. Kemudian saya selaku supervisor pada kesempatan kali ini ingin bertanya beberapa hal kaitan dengan Bapak nanti yang akan menjadi seorang coach ya. Pertanyaan pertama barangkali Pak Giri, kompetensi apa yang ingin Pak Giri kembangkan dalam coaching ini? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching nanti ialah ada dua mungkin Pak Rizky ya. Siap. Yang pertama itu pertanyaan berbobot, yang kedua itu adalah kehadiran penuh. Jadi ketiga aspek itu insya Allah yang mendengarkan aktif itu saya sudah bisa terjun di sana gitu ya, karena mungkin saya bisa mendengarkan secara masih bekal lah kenapa. Tapi yang dua aspek ini harus dikembangkan lagi karena menurut saya masih kurang nih, karena ketika saya melakukan coaching dengan yang lain saya suka kurang terhadap dua aspek ini. Nah, barangkali Pak Giri dari dua aspek itu yang Bapak ingin kembangkan, yang lebih spesifik itu yang ingin dikembangkan tuh yang mana Pak Giri yang lebih spesifik? Yang pertama itu adalah yang paling spesifik itu adalah yang dikembangkan kesadaran penuh. Kesadaran penuh ya. Siap. Barangkali indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam melakukan observasi ini ketika Bapak memilih kesadaran penuh itu seperti apa Pak? Jadi ketika saya mungkin indikatornya sudah baik dalam kesadaran penuh, mungkinnya aspek yang tiga tadi itu bisa tercapai dengan maksimal mungkinnya, karena kalau tidak ada kesadaran penuh mungkin saya untuk memunculkan pertanyaan yang berbobot itu kan susah. Jadi ketika itu berjalan dengan baik, mungkin saya bisa menjalankan coaching dengan alur cerita dengan yang baik mungkin, karena coaching yang baik menurut CJP itu harus menggunakan alur cerita. Oh siap. Baik, itu barangkali Pak Giri yang bisa saya tanyakan selaku supervisor pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Pak Giri selaku coach bisa memberikan solusi-solusi yang baik gitu kan. Kemudian tadi indikator yang Pak Giri ingin kembangkan mudah-mudahan bisa tercapai dengan maksimal barangkali. Itu Pak Giri, silakan Pak Giri melakukan coaching. Terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Arifin, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa nih Pak Arifin datang ke sini? Ini Pak Giri nih biasalah ada permasalahan Pak Giri nih saat belajar nih. Jadi yang saya lihat sih anak-anak yang belajar sama saya itu merasa kurang termotivasi mungkin ya Pak Giri ya. Kalau yang saya lihat dan saya rasakan anak-anak tuh banyak yang suka melamun dan juga banyak yang suka izin ke kamar mandi Pak Giri, dan itu mungkin salah satu ciri bahwa anak-anak mungkin tidak termotivasi dalam belajar gitu Pak Giri. Sebelum kita ke tahap selanjutnya mungkin ya saya ingin bertanya dulu ke Pak Arifin. Dari obrolan hari ini kita ingin
Pak Arifin itu ingin mendapatkan apa nih dari obrolan hari ini nih? Oke Pak Geri, jadi hari ini sih saya ingin coba untuk gali nih ini teh sebenarnya permasalahannya dari apa sih, lalu solusinya gimana nih untuk kedepannya. Saya gak mau gini terus Pak Geri, jujur ya, jadi capek juga ke saya Pak Geri, udah menyiapkan pembelajaran dengan matang. Kadang-kadang kalau ke kelas anaknya pada gak semangat juga kan, kita juga akhirnya jadi yang capek Pak Geri ya. Sebelum kita lanjut juga nih, saya ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang saya ingin tanyakan kepada Pak Arifin. Sebelum kita ke tahap yang lebih kompleks, mungkinnya kita dari tingkat dasar dulu nih. Sebenarnya menurut Pak Arifin ini apa yang menjadi dorongan anak ini motivasi belajarnya kurang nih? Menurut Pak Arifin dulu nih. Jadi mungkin menurut saya sih Pak Geri ya, jadi yang kurangnya itu penyebabnya itu karena mungkin belajar, cara saya ngajar juga berpengaruh ya Pak Geri ya. Jadi saya kalau misalkan ngajar, saya suka ngasih banyak soal, dan juga belajarnya itu biasanya saya banyak menjelaskan, sehingga akhirnya mungkin timbul rasa ngantuk gitu ya kalau kita banyak mendengarkan orang lain yang berbicara. Itu sih Pak Geri yang saya lihat sih. Jadi mungkin anaknya merasa kalau belajarnya itu hanya mendengarkan guru gitu Pak Geri. Oh, jadi permasalahannya tentang cara mengajar mungkin ya? Iya Pak Geri. Menurut Pak Arifin nih, cara mengajar yang baik itu seperti apa sih? Yang menurut Pak Arifin gitu, kalau pandangan Pak Arifin itu seperti apa? Kalau saya lihat sih ya Pak Geri ya, melihat dari teman-teman saya yang mengajar dan ternyata asik, kayaknya sih yang baik itu, yang bagusnya sih ya, yang anak-anaknya juga ikut terlibat sih dalam belajar ya Pak Geri ya. Jadi anak-anaknya juga bergerak sana ke sini, dan juga ingin ikut belajar Pak Geri, nggak cuma duduk diam aja mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu sih Pak Geri yang saya lihat ya. Kalau teman-teman saya ngajar di kelas saya, kadang terlihatnya anak-anaknya itu suka main games gitu ya Pak Geri ya. Terus juga belajarnya juga sering diajak keluar kelas, itu juga kayaknya salah satu pembelajaran yang baik Pak Geri ya. Ya, mendengar dari pendapat Pak Arifin, mungkinnya saya sedikit menyimpulkan bahwa pembelajaran di kelas Pak Arifin kurang variatif mungkin ya. Ya Pak Geri. Tapi sebelum kita ke tahap yang variatif itu, kita refleksikan dulu sejenak tentang pernahkah Pak Arifin melakukan asesmen di awal atau di akhir saat pembelajaran? Belum sih Pak Geri ya. Saya kalau lagi ngajar sih lebih condong langsung mengajarkan materinya sih Pak Geri. Itu sih Pak Geri sih, kalau yang saya coba ingat-ingat sih belum pernah sih saya ngasih asesmen di awal buat anak-anak. Menurut Pak Arifin seberapa penting asesmen itu dilaksanakan? Ya penting sekali kali ya Pak Geri ya, karena kalau misalkan saya lihat ketika ada yang mengasesmen di awal, kita jadi lebih tahu nih anak-anak tuh pengennya apa, belajarnya mau kayak gimana, terus siap gak belajarnya. Takutnya mungkin ada dulu juga yang anak-anaknya itu gak siap untuk belajar Pak Geri. Iya, berarti bisa disimpulkan bahwa permasalahan pertamanya itu adalah variasi tentang gaya pembelajaran mungkin ya, dan asesmen di awal. Mungkin apa rencana Pak Arifin nih untuk menanggulangi permasalahan ini? Apa solusi menurut Pak Arifin nih? Kalau berbicara solusi sih, sepertinya saya akan coba dulu deh untuk menggunakan asesmen awal terlebih dahulu lah Pak Geri ya. Terus juga supaya lebih asik belajarnya, nanti saya akan coba selingi dengan game-game yang asik sih Pak Geri ya. Biasa dalam bentuk, mungkin belajarnya ada dalam bentuk games, atau bisa saja nanti ada ice breaking pembukanya dulu Pak Geri, biar anak juga bisa ikut bergerak gitu Pak Geri. Wah, berarti kapan nih kira-kira rencana akan merealisasikan rancangan yang sudah Pak Arifin mau tergambar di pikiran Pak Arifin itu? Mau kapan direalisasikan? Insya Allah sih cepat banget Pak Geri ya. Saya coba untuk besok deh
nyari-nyari dulu asesmen formatifnya, asesmen awalnya itu kayak gimana. Terus juga nanti saya cari dulu ice breaking yang menyenangkan serta games-games yang seru deh, biar nanti saya bisa coba untuk tiru dulu dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang saya coba akan pakai gitu Pak Geri. Wah, berarti dalam waktu cepat ini ya mungkin Ya, insya Allah dari besok lah saya akan coba rencanakan. Terus juga mungkin kita akan pakainya di minggu depan lah Pak Geri lah ya, biar bisa langsung saya coba lihat hasilnya bagaimana. Lalu juga nanti biar kita saya coba refleksikan lagi. Wah, berarti perencanaan Pak Arifin sudah matang mungkin ya, secara pemikiran itu yang tadi kita dapatkan hari ini. Ya. Dari kesimpulan hari ini mungkinnya karena mungkin motivasi itu belajar sesuatu itu kan sekarang itu zamannya teknologi mungkinnya, jadi Ya. perkembangan konsentrasi anak itu sekarang itu fokusnya kadang hilang terlalu cepat mungkinnya. Ya, Terhadap ya. fokus pada suatu benda itu, maka pembelajaran yang bervariasi itu harus dibutuhkan oleh guru setiap kelasnya mungkinnya. Ya Pak Geri. Jadi untuk hari ini apa nih yang Pak Arifin dapat simpulkan nih dari kita obrolan hari ini? Saya sih alhamdulillah mendapatkan banyak pencerahan ya Pak Geri ya. Kata berpikirkan kembali, memang mungkin kesalahan apa ya dalam mengajar saya mungkin ya, kurang variatif itu dalam belajar. Terus juga saya belum bisa menggunakan asesmen awal. Terus juga saya mungkin nanti akan coba untuk menghadirkan games-games yang seru serta ice breaking yang seru Pak Geri. Jadi nanti semoga saya nanti bisa coba untuk pakai games-games itu biar anak-anak gak pada ngantuk belajarnya Pak Geri. Sebenarnya Pak Arifin sudah baik gitu dalam melaksanakan pembelajaran, tapi cuma kurang variatif aja. Ya, Jadi saya nanti mungkin melihat Pak Arif, tindak lanjut Pak Arif untuk minggu depan mungkin ya. Ya Pak Geri ya. Kita melihat lagi dengan wajah guru ketika sudah melaksanakan apa yang kita sudah rencanakan. Iya Pak Geri, semoga Jadi bisa mungkin dilaksanakan hari dengan ini baik. dicukupkan dulu ya karena Ya. ada kegiatan lain mungkin Ya. ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Arifin. Ya Pak Geri, terima kasih Pak Geri atas bimbingannya Pak Geri. Bismillahirrahmanirrahim Pak Geri, izin pada pertemuan hari ini kita akan merefleksikan kaitan dengan proses coaching yang tadi Pak Geri lakukan dengan Pak Arifin. Ada beberapa pertanyaan barangkali Pak Geri yang ingin saya tanyakan ke Pak Geri. Yang pertama, apa barangkali yang sudah Pak Geri lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan dari Pak Geri? Mohon izin Pak Rizky, saya akan menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan saya terhadap tadi coachingnya. Jadi coaching yang tadi dapat disimpulkan itu tentang meningkatkan motivasi belajar siswa menurutnya. Jadi permasalahan Pak Arifin itu adalah tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa yang berada di kelas Pak Arifin. Karena selama berjalan itu, jadi Pak Arifin itu masih bingung nih dengan perkembangan anak. Kenapa nih anak ini tidak bisa motivasi belajarnya itu kadang suka jadi turun ketika beberapa menit gitu. Oh itu siap. Yang tadi saya lihat luar biasa sekali teknik coachingnya. Ada beberapa catatan barangkali Pak Geri yang ada di catatan saya. Yang pertama, alhamdulillah Pak Geri telah melakukan teknik coaching ini sesuai dengan alur tirta, artinya dari mulai tujuan Pak Geri, identifikasinya, kemudian tadi juga ada rencana aksinya seperti apa, kemudian tanggung jawabnya nanti ke depannya seperti apa, itu sudah sangat baik sekali. Kemudian yang kedua, seputar prinsip-prinsip coaching tadi sudah dilakukan dengan baik juga. Yang pertama tadi ada kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif ya, tadi Pak Geri menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot luar biasa. Kemudian yang ketiga ada memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Arifin, itu hal yang sangat baik. Kemudian seputar teknik coaching yang tadi Pak Geri lakukan pun itu sudah menggunakan teknik rasa gitu. Jadi artinya dalam segi mendengarkan, mengapresiasi, kemudian tadi ada ekspresinya, kemudian merangkum
percakapannya dan pertanyaan yang berbobot itu sudah sangat baik sekali gitu. Jadi artinya Pak Giri sudah memiliki potensi yang luar biasa berkaitan dengan coach itu menjadi seorang coach. Nah, barangkali yang terakhir Pak Giri yang ingin saya tanyakan kaitan dengan kompetensi yang ingin Pak Giri kembangkan lagi, itu yang mana Pak Giri selain yang tadi kehadiran teman-teman? Karena tadi berjalannya coaching, mungkin aspek yang ingin ditingkatkan itu malah jadi mendengar aktif karena terlalu antusias terhadap masalah mungkin ya, jadi ingin memotong terus nih pembicaraan, jadi terlalu menggebu-gebu mungkinnya karena terlalu fokus terhadap suatu masalah ini nih. Jadi yang paling ingin ditingkatkan untuk kedepannya yaitu adalah mendengar aktif. Mungkin bahwa saya harus lebih santai. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Giri kita kalau ada kesempatan kembali kita akan melakukan teknik observasi ini, kemudian coaching lagi. Mudah-mudahan potensi yang tadi yang ingin Pak Giri kembangkan dan segi mendengarkan aktif itu bisa kita kembangkan lagi. Nah, barangkali itu Pak Giri yang bisa saya lakukan kaitan dengan saya selaku supervisor kali ini. Sukses selalu Pak Giri menjadi seorang guru yang profesional, menjadi seorang coach, kemudian memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya. Itu saja barangkali Pak Giri. Terima kasih ya. Siap, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam, kabar baik Pak Giri. Jadi sini saya akan menjadi observer mungkinnya yang akan Pak Arifin akan melakukan coaching. Iya, saya menjadi observer mungkin pengamatan. Sebelum kita ke tahap selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin tanyakan. Di antaranya kompetensi apa yang Pak Arifin ingin tingkatkan dari percakapan coaching nanti? Oke, baik Pak Giri. Kalau dari saya mungkinnya ini ada beberapa poin yang mungkin saya rasa masih kurang Pak Giri ya. Di antaranya yaitu adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan dalam menghadirkan kehadiran penuh untuk diri saya sendiri, lalu juga ingin berusaha untuk bisa mendengarkan secara aktif apa yang disebutkan oleh coach, karena yang saya rasakan saat ini saya masih sulit untuk dapat menyimpulkan atau membuat suatu rangkuman dari apa yang dikatakan oleh seorang coach. Dari yang tadi Pak Arifin sampaikan mungkin ada dua ya. Iya, Di antaranya indikator yang ditingkatkan itu adalah kehadiran penuh dan mendengar aktif. Ya. Secara spesifik nih apa nih yang paling ingin Pak Arifin tingkatkan dari dua aspek tersebut? Yang paling urgent nih ingin ditingkatkan sekali apa ya? Jadi untuk yang paling urgent menurut saya ada yang mendengarkan aktif Pak Giri, karena dari yang saya coba untuk refleksikan dari diri saya masih kurang sekali dalam mendengarkan aktif, dan juga kadang kadang untuk membuat suatu rangkuman itu dari percakapan itu saya kadang suka masih kesulitan gitu Pak Giri. Oh, berarti aspek yang ingin dikembangkan Pak Arif itu adalah mendengarkan aktif ya, secara urgensinya gitu ya. Jadi mungkin saya sebagai observer nanti membuat publik untuk pertanyaan apa saja nih mendengarkan aktif itu indikatornya. Nanti saya akan paparan Pak Arifin mungkin ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya aja, kita langsung coaching mungkin. Oke, siap. Kita lanjut ke coaching Pak Arifin. Oke. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Giri. Pak Rizky, bagaimana kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah sehat. Oke, apa nih kira-kira nih? Ketemuan kita saya ini mau ngapain? Pak Arifin, aduh, mohon izin Pak Arifin minta waktunya Pak Arifin. Iya, siap. Sebenarnya saya ini ada permasalahan Pak Arifin. Permasalahan yang saya temukan di kelas Pak Arifin. Nah, permasalahan tersebut memang hal yang menjadi PR buat saya barangkali. Jadi saya minta solusi kepada Pak Arifin, minta solusi yang terbaik barangkali Pak Arifin kaitan dengan permasalahan saya. Yang kedua, kenapa saya datang ke Pak Arifin? Saya melihat Pak Arifin ini memang guru senior. Pengalaman barangkali untuk mengajar itu pasti luar biasa sekali. Kemudian Pak Arifin juga saya melihat mengikuti guru penggerak, kemudian sudah sertifikasi, pokoknya udah
top markotop lah istilahnya seperti itu ya. Iya. Pak Arifin gini Pak Arifin, saya tuh ketika di kelas itu ada beberapa siswa Pak Arifin, saya ngajar di kelas 12 IPS, kemudian saya juga ngajar di kelas 12 IPA. Ketika saya masuk kelas, di kelas IPS ada beberapa orang Pak Arifin yang ketika dia masuk ke kelas saya itu suka masuknya itu di akhir-akhir pembelajaran, kadang 30 menit di akhir setelah mau bel selesai dia baru masuk ke kelas. Kemudian saya tanya Pak Arifin, kamu dari mana aja baru masuk jam segini? Oh izin Pak, saya masuk ini katanya dipanggil sama guru BK gitu kan. Kemudian itu alasan itu pas pertama kali ya memang oke lah saya kasih toleran gitu kan, kemudian dia suruh masuk. Tapi kemudian harinya lagi ketika pelajaran saya seperti itu lagi Pak Arifin dengan alasan yang berbeda-beda, kadang sakit perut lah gitu kan, kadang dipanggil sama wali kelasnya lah, kadang seperti apa gitu kan. Nah itu kan menjadi pertanyaan juga dari saya gitu kan, barangkali Pak Arifin ya gimana ya Pak Arifin harusnya baik barangkali untuk saya untuk menghadapi siswa yang seperti itu Pak Arifin, sehingga mereka itu merasa betah gitu Pak Arifin di kelas saya seperti itu Pak Arifin. Baik. Nah, Rizky kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya Mas. Iya Pak. Oke, baik. Ini mungkin kita coba untuk ngobrol-ngobrol dari dulu ya Pak Rizky. Tadi mungkin dari Pak Rizky apa yang tadi disebutkan ternyata ada siswa yang kurang disiplin gitu ya Pak Rizky ya. Kurang disiplin dalam segi waktu mungkinnya gitu dalam waktu kegiatan belajar. Sehingga anak-anak itu masih suka pada di luar, padahal Pak Rizky sudah di dalam dan itu mengganggu juga ya Pak Rizky menurut Pak Rizky ya. Oke Pak Rizky, kalau gitu Pak Rizky, menurut Pak Rizky dari obrolan ini kita sebenarnya mau ngambil apa sih Pak Rizky? Nah itu Pak Arifin, dari obrolan ini saya datang ke Pak Arifin itu yaitu ingin cari solusi Solusinya ya Pak Arifin tentang permasalahannya tadi, sehingga saya ketika ngajar di kelas itu anak-anak itu sudah siap belajar dengan saya, kemudian mereka itu bisa mengambil faidah, apalagi kan mata pelajaran yang saya ambil itu adalah pendidikan agama Islam Pak Arifin. Nah, saya pengen agama Islam ini menjadi fondasi untuk kehidupan mereka gitu sampai minggunya nanti dan di akhirat, sehingga ketika mereka belajar dengan saya betul-betul antusias. Namun kenyataannya seperti itu Pak Arifin. Jadi mereka itu tidak disiplin, kadang menyepelekan lah, cenah santai aja lah misalkan seperti itu, karena para rezeki cenah bagus dan sebagainya gitu kan. Kadang tadi 30 menit Pak Arifin, aduh masya Allah itu ya. Iya. Kalau terlihat di sini si Pak Rizky sepertinya punya antusiasme yang tinggi ya Pak Rizky ya, untuk belajar cara mengajarnya bagus ini Pak Rizky ya. Oke Pak Rizky, sebelum dilanjutkan mungkin kita coba untuk tahu dulu ya Pak Rizky permasalahannya sebenarnya apanya dari mana gitu Pak Rizky ya. Jadi dari yang Pak Rizky ukur gitu ya, sebenarnya ciri-ciri kedisiplinan itu atau ciri-ciri bahwa anak itu sudah disiplin gitu ya, atau mungkin ciri-ciri anak yang tidak disiplin itu seperti apa Pak Rizky? Apa pembedanya nih yang saya pahami nih Pak Arifin ya, yang disiplin itu barangkali yang ketika bel masuk berbunyi dia masuk, waktunya masuk dia masuk, waktunya dia istirahat, waktunya dia beres pelajaran saya ya dia udah beres keluar gitu kan pelajaran saya. Kemudian yang kedua yang saya pahami tentang kedisiplinan juga, ketika proses pembelajaran dengan saya tidak ada yang main handphone, kemudian tidak ngobrol dan sebagainya, dan kenyataan di lapangannya masih ada yang seperti itu Pak Arifin, sibuk dengan handphonenya, ngobrol dan sebagainya, sehingga saya tuh sedikit lirik-lirik kanan kiri gitu kan, bagaimana ini keadaan kelas seperti ini, apakah mereka siap untuk belajar dengan saya atau seperti apa? Nah, barangkali itu Pak Arifin yang saya ketahui tentang disiplin. Jadi dari sini mungkin Pak Rizky menilai bahwa siswa itu banyak yang kurang disiplin gitu ya dari perilakunya gitu ya. Betul Pak Arifin. Jadi saya bingung nih Pak Arifin harus seperti apa ya Pak Arifin. Kalau mungkin tadi disebutkan itu sangat luas ya Pak Rizky ya, kedisiplinan itu. Mungkin kita coba kerucutkan dulu ya Pak Rizky. Mungkin nanti kita akan coba untuk mengerucutkan dalam bagian kedisiplinan waktu dulu mungkin ya Pak Rizky. Iya betul Pak Rizky. Oke siap Pak Rizky. Nah kalau dari Pak Rizky ini ada nggak perilaku yang pernah dilakukan kepada anak-anak terkait dengan meningkatkan kedisiplinan ini? Oke, yang pertama Pak Rizky yang saya lakukan nih waktu terjadi kasus seperti itu ya Pak Rizky. Karena yang pertama ketika dia bilang dari BK di
dipanggil oleh guru BK, is oke lah saya kasih toleran gitu kan. Kemudian saya suruh masuk ke kelas saya, tidak jadi masalah lah, setengah jam lagi juga gitu. Kemudian kesininya setelah beres beberapa pertemuan, dia dengan alasan lagi seperti itu ya mohon maaf saya sedikit agak tidak percaya gitu kan. Khawatir dia berbohong dan lain sebagainya gitu. Karena pernah juga tertangkap tangan pas ketika dia bilang sedang sakit perut, ternyata dia lagi di kantin Pak. Lagi di kantin. Maka dari situ saya sudah muncul tidak percaya lagi dia ngomong seperti apa gitu kan. Sampai ketika dia kesiangan di pelajaran saya suruh push up gitu kan. Suruh push up, kemudian ya bolehlah masuk gitu. Dan pernah saya tidak mengizinkan dia, sama sekali tidak mengizinkan dia untuk masuk ke pelajaran saya gitu kan. Udah silakan kamu di luar aja gitu. Seperti itu Pak yang saya pernah lakukan waktu itu Pak. Tapi ya apakah itu menjadi efek yang bagus atau tidak gitu kan, ya saya juga kurang tahu gitu Pak. Nah kalau yang Bapak Rizky lihat itu efektif nggak berjalannya kalau setelah Bapak Rizky ngasih hukuman seperti itu? Nah memang waktu itu dan minggu depan itu alhamdulillah dia ada saya juga. Cuman ya itu tadi Pak beberapa minggu kedepannya lagi pun dia masih seperti itu gitu kan. Nah saya juga bingung nih Pak kalau seperti apa gitu kan. Masa saya harus melakukan tindak kekerasan gitu tidak mungkin gitu kan. Nah itu barangkali Pak seperti apa. Nah kalau dari Pak Rizky punya rencana lain nggak selain mengatasi hal-hal seperti itu, sudah punya rencana belum? Barangkali Pak saya akan coba berkolaborasi, akan coba berkomunikasi dengan wali kelasnya barangkali Pak. Kemudian saya nanti akan jelaskan gambarannya itu seperti apa di mata pelajaran saya. Khawatir dia itu tidak hanya mata pelajaran saya saja, pelajaran yang lain pun mungkin bisa saja seperti itu. Nah, jadi artinya saya yang pertama ingin melakukan kolaborasi dengan pihak wali kelasnya, barangkali ada solusi yang terbaik dari wali kelasnya. Kemudian kalau misalkan kurang efektif, mungkin saya akan coba berkolaborasi dengan pihak wakasek kesiswaan, kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian saya pun ingin berkolaborasi dengan guru BK-nya seperti apa. Barangkali ada latar belakang dari siswa tersebut barangkali Pak yang misalkan karena broken home lah yang mendapat perhatian guru dan lain sebagainya. Barangkali itu Pak yang akan saya lakukan barangkali ke depan. Atau bisa saja dengan melakukan segitiga restitusi barangkali. Bagus itu Pak Rizky. Bisa saja kalau tadi mungkin ada solusi untuk berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, mungkin juga kalau dengan siswanya secara betul privasi gitu ya mungkin Pak Rizky ya akan melakukan kegiatan restitusi berarti ya. Barangkali Pak sangat luar biasa Pak Rizky. Solusi yang ingin coba diterapkan oleh Pak Rizky juga Pak Rizky kalau menurut saya jadi tidak ada jadi ingin berusaha untuk mengembangkan juga untuk siswanya gitu, menyelesaikan permasalahan siswanya. Oke, baik Pak Rizky. Nah, kalau menurut Pak Rizky bisa dikatakan berhasil rencana ini, apa sih cirinya Pak Rizky? Barangkali Pak adanya perubahan, barangkali keberhasilan strategi atau rencana yang akan saya lakukan itu barangkali dengan perubahan yang ada pada diri anak tersebut ya, yang asalnya tidak jarang masuk ataupun misalnya masuknya kesiangan, jadi on time lah Pak minimal seperti itu gitu kan. Sehingga ketika on time kan enak dalam melakukan pembelajaran gitu, informasi, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya, interaksi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan sehingga mencapai satu tujuan pembelajaran yang pasti. Itu yang saya harapkan dari anak-anak itu, dan itu merupakan ciri keberhasilan ya. Dari proses. Pak Rizky, ini menarik sekali Pak Rizky ya, ini berbicara tentang tadi yang sudah kita bicarakan ini. Saya juga banyak terinspirasi ini dari Pak Rizky ini untuk secara mengajarnya ya, ini sangat antusias sekali dalam mengajarnya. Nah untuk melaksanakan rencana ini kira-kira mau mulai dari kapan Pak Rizky ini? Karena hari ini karena hari Jumat ya Pak ya, mungkin hari Senin barangkali Pak. Hari Senin saya akan berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya, kalau misalnya sudah dengan BK-nya barangkali Pak, atau misalnya dengan
kesiswaan barangkali. Insya Allah hari Senin Pak kita akan melakukan itu Pak. Insya Allah. Sepertinya mantap sekali, luar biasa Pak Rizky. Tapi selama kegiatan ini pasti ada hambatan nih Pak Rizky ini, pasti ya ada terus hambatan tuh. Nah kira-kira ada nggak hambatan dan solusi yang bisa diterapkan menangani masalah-masalah dan hambatan-hambatan itu? Yang pertama Pak, barangkali yang akan saya temukan barangkali sampai sekarang saya temukan itu dari faktor anaknya Pak. Dari faktor anaknya hambatannya memang khawatir dari latar belakang keluarganya juga barangkali Pak bisa ya itu bersikap seperti itu Bu. Apakah orang tuanya sudah pisah ya, ataupun misalkan dia memiliki masalah dengan keluarganya atau ayah atau ibunya atau misalkan barangkali dengan teman-temannya. Jadi yang pertama itu hambatannya itu tadi Pak, dalam diri anak itu sendiri barangkali apakah dia ingin berubah atau tidaknya itu ya percuma juga ya Pak ya. Barangkali ketika saya ngasih treatment untuk ya tadi ya menasehati, kemudian melakukan restitusi dan sebagainya, kalau misalnya dari pihak anaknya sendiri tidak mau berubah juga barangkali itu mungkin pasti saya akan lakukan. Kemudian yang kedua kaitan dengan waktu, barangkali Pak ketika saya akan berkoordinasi dengan wali kelas ataupun misalkan dengan wakasek kesiswaan atau dengan guru BK, apakah mereka sedang sibuk ataupun tidaknya gitu kan. Apalagi sekarang itu kan ada ini Pak masih nilai tengah semester barangkali Pak, itu mungkin yang menjadi tantangan dan memberikan hambatan gitu Pak. Pak Rizky luar biasa ya. Semoga hambatan-hambatan itu nanti bisa teratasi ya. Dan untuk sekarang mungkin kita sedang ada di penghujung nih kegiatan ini. Siap-siap. Nah, apa nih kira-kira yang Bapak Rizky dapatkan dari obrolan kita saat ini? Ya alhamdulillah saya terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Pak Ritin. Jadi ada gambarannya Pak, ada gambaran bagi saya langkah yang bisa saya lakukan itu seperti apa, dan insya Allah saya akan melakukan. Kalau misalkan dalam diri anaknya akan saya panggil, akan saya lakukan restitusi, kemudian istilahnya pendampingan secara individual dan sebagainya. Kemudian dengan guru-guru ataupun dengan wali kelas saya akan melakukan kolaborasi barangkali Pak seperti itu untuk ya tadi Pak, ketika anak tersebut dititipkan oleh orang tua ke sekolah, otomatis ini menjadi tanggung jawab saya gitu, menjadi tanggung jawab saya, dan 100% dari jam 7 sampai jam 3 itu saya yang bertanggung jawabnya gitu. Itu yang saya harapkan ada perubahan. Ini sangat luar biasa ya, karena kita sudah ngobrol-ngobrol cukup panjang ya Pak Rizky. Oke. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik ya Pak Rizky. Amin, Kita amin. ketemu lagi nih, saya pengen dengar lagi nih apa yang sudah ditemukan lagi oleh Pak Rizky dari apa yang sudah dilakukan. Siap. Nanti kita akan ada sesi kalibrasi ya tentang apa saja yang sudah dilakukan, dan semoga nanti berjalan dengan lancar. Siap. Semuanya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, waktunya. Mohon maaf ngerepotin ini Pak. Siap begitu ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mengamati tentang proses berjalannya coaching dari Pak Arifin bersama Pak Rizky, ada beberapa yang harus digarisbawahi, ada yang harus dipaparkan dan ditanyakan. Sebelumnya kita menelaah dulu tentang rubrik penilaian yang nanti akan dipaparkan oleh saya mungkin ya, tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum ke sana saya ingin bertanya dulu nih, apa yang sudah dilakukan Pak Arifin terhadap Pak Rizky sebagai coach dan Pak Arifin sebagai coachnya, apa yang sudah dilakukan? Oke, baik, tadi saya sudah coba untuk melakukan kegiatan coaching ya dengan menggunakan alur tirta, dan juga mencoba untuk menanggapi setiap hal yang diberikan oleh Pak Rizky. Kata-kata yang diberikan itu dengan menggunakan rasa gitu ya, dengan mendengarkan secara rasa, dimana saya tadi coba untuk mendengarkan dulu secara aktif, mendengarkan dulu setiap apa yang dikatakan, terus saya juga mencoba untuk memberikan apresiasi berupa pembukaan ataupun mungkin oke dan sebagainya. Selanjutnya juga saya tadi sudah berusaha untuk mencoba untuk merangkumkan Pak Gedi, dan ini salah satu tadi yang saya coba untuk bisa tingkatkan, yaitu adalah mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir itu saya mencoba untuk bisa
apa tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Pak Gary. Jadi setelah pengamatan dari tadi gitu, saya sebagai observer, jadi Pak Arifin itu sudah baik dalam melakukan coaching, terutama dalam prinsip coaching begini ya. Yang pertama itu kemitraan, di mana Pak Arifin bertanya dulu tentang tujuannya mungkin ya. Lebih awal itu karena penting itu ya, karena obrolan tanpa ada tujuan mungkin kita akan kemana-mana mungkin ya. Yang kedua itu proses kreatif di mana Pak Arifin menggali lagi pertanyaan-pertanyaan sehingga coachingnya itu bisa memunculkan solusinya sendiri mungkin ya. Yang ketiga itu maksimalkan potensi di mana Pak Arifin sebagai coach bisa menggali lagi bahwa potensi yang dimiliki dalam coach itu seperti apa yang bisa ditingkatkan lagi menurut dirinya sendiri gitu. Jadi selama observasi ini alhamdulillah Pak Arifin sudah menjalankan dengan baik mungkin ya, dari Tirta dengan mendengar dengan rasa. Mungkin tanya lagi nih, kompetensi apa nih yang merasa daripada proses coaching tersebut yang kurang nih menurut Pak Arifin? Ini mungkin ya Pak Rizky, Pak Gary tadi saya berusaha untuk menghadirkan diri secara penuh Pak Rizky, Pak Gary itu yang mungkin saya sekarang masih ingin coba tingkatkan lagi nih, karena tadi beberapa kali saya kehilangan fokus nih akhirnya. Itu mungkin yang masih saya rasa kurang, untuk nanti saya coba kembangkan lagi pada coaching yang akan saya terapkan. Berarti yang kurang itu tadi dalam proses menurut Pak Arifin itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Jadi itu sebagai catatan mungkin ya untuk ke depan mengevaluasi ke depannya mungkin bisa ditingkatkan kembali menurut Pak Arifin yang sudah sesuai tidak ditetapkan, yang kurang kita tambahkan. Mungkin untuk hari ini cukup sekian mungkin karena sudah berjalan dengan baik. Kita tutup saja dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gary. Iya, sama-sama.